Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup di dunia yang relatif sebentar tapi menentukan untuk perjalanan hidup nanti dalam kehidupan akhirat yang kekal abadi. Maka ketika kesempatan itu masih Allah taala berikan kepada kita, kita berusaha jangan lalai, banyak-banyak kita gunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Igtanim khamsan qabla khams." Gunakan kesempatan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara kebalikannya. Di antaranya adalah wahayatika qabla mautika. Masa hidupmu di dunia ini sebelum kematianmu. Karena kalau sudah mati, kita tidak akan lagi bisa berbuat apa-apa, tapi kita merasakan pembalasan dari apa yang kita lakukan dalam hidup di dunia ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan petang hari ini menjelang berbuka nanti insyaallah, mari kita sama-sama merenungi tentang perjalanan hidup kita, bahwa manusia dalam hidup ini melewati beberapa marhalah, beberapa tahapan, mulai dari tahapan al-adam, yaitu kita dulu tidak ada, kemudian tahapan arwah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ruh, kemudian tahapan rahim, artinya kita di rahim ibu kita hidup berpadu antara ruh dan jasad yang Allah tetapkan. Kemudian fase kehidupan dunia yang sekarang kita sedang berada padanya. Kemudian fase alam barzakh, yaitu alam kubur yang banyak ya. Tentu semua manusia yang telah mendahului kita, yang telah wafat, mereka berada di alam barzakh, mereka berada di alam kubur, menanti sampai nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Dan kita cepat ataupun lambat pasti juga akan menyusul mereka. Sebagaimana kita teringat doa atau bacaan salam ketika kita ziarah kubur atau melewati kuburan, kita mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Keselamatan, kesejahteraan untuk kalian wahai para penghuni kubur. Sesungguhnya pasti kami juga insya Allah akan menyusul kalian. Nah, menyusul kalian.
Kami mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Jadi kita nanti juga akan segera menyusul mereka yang sudah berada di fase kehidupan di alam kubur. Dan yang terakhir adalah fase kehidupan akhirat yang panjang, mulai di mahsyar, kemudian ada mizan, ada hisab, ya. Kemudian juga terakhir ujungnya melewati sirat yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka, dan ujungnya ke surga. Nah, terakhir dari fase kehidupan manusia itu dua cabang, cabang ke neraka atau cabang ke surga. Maka di bulan suci Ramadan ini alangkah baiknya sesaat kita merenung perjalanan hidup kita ini yang nanti ujungnya nanti di akhirat bercabang, cabang ke neraka, cabang ke surga, dan penentuan apakah nanti kita menuju cabang ke neraka atau ke surga adalah sekarang ini, ketika kita dalam hidup di dunia ini, ya. Jadi bukan nanti ketika di ujung perjalanan hidup kita disuruh memilih, tidak. Kalau disuruh memilih nanti pasti semua manusia memilih surga. Tidak ada yang memilih cabang menuju neraka. Tapi memilihnya ini sekarang di sini, di dunia ini, dalam kehidupan yang singkat dan terbatas ini. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wahadainahun najdain. Kami menunjuki manusia kepada dua jalan. Jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Disinilah kita ini disuruh untuk memilih. Tentu semua kita sebagai hamba Allah yang muslim, yang mukmin, memilih jalan menuju surga. Tetapi benar-benar kita harus meniti jalan menuju surga. Jangan sekedar kepingin saja masuk surga, tapi tidak ada upaya yang kuat untuk menempuh jalannya. Sehingga khawatir keinginan kita untuk masuk surga itu hanya mimpi saja, hanya sekedar cita-cita saja. Sementara bisa jadi hakikatnya kita sedang menempuh jalan menuju neraka. Persis pepatah Arab mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha fa innas safinata la tajri ala yabis. Engkau mengharap kesuksesan, tapi engkau tidak meniti jalannya. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada bahtera berlayar di atas daratan, bahtera berlayar di atas air laut. Itu sebagai wasilahnya, sebagai sarananya. Maka kita pun demikian, ketika memang kita bercita-cita mengidam-idamkan untuk masuk surga, titilah jalan menuju surga. Dan meniti jalan menuju surga adalah sekarang ini, ketika hidup di dunia ini. Tapi berapa banyak dan sering sekali kita dilalaikan dengan hiruk pikuk dunia ini, baik kesenangannya maupun kesusahannya, baik kenikmatannya maupun penderitaannya. Oleh karenanya Allah mengingatkan dalam Al-Quran tentang hal ini dalam ayatnya yang singkat tapi sungguh menjadi sebuah pedoman bagi kita, yaitu dalam surah Ali Imran ayat 185. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Setiap makhluk Allah yang bernyawa pasti merasakan kematian, termasuk kita, insan, manusia ini. Tapi sering kita lalai dari kematian ini. Ayat banyak menyebut kematian, diantaranya ayat ini.
fakta nyata yang dapat kita lihat, kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri pun hampir tiap hari kita melihatnya. Satu persatu orang-orang baik yang tidak kita kenal, bahkan yang kita kenal, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Za'iqatul maut, merasakan kematian. Pasti satu saat akan tiba gilirannya, jadwalnya itu kita. Ketika kita nyelawat atau takziah ke rumah duka dan melihat jenazah yang sedang terbujur kaku, yang ditutupi dengan selimut, atau mungkin sudah dimasukkan ke dalam keranda mayat, satu saat itu tubuh kita, apakah kita bisa menangkap pelajaran itu dan menjiwai bahwa satu saat adalah itu kita? Ketika mungkin kita dimintai tolong untuk merawat jenazah, memandikannya, tubuh yang terbujur kaku, yang kita bolak-balikan tanpa ada perlawanan, yang kita mandikan mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, satu saat tubuh itu adalah tubuh kita. Dan selesai itu kemudian dibalut dengan kain kafan yang hanya beberapa helai saja, dengan kain yang murah berwarna putih. Walaupun baju-bajunya ketika hidup di dunia ini banyak, semuanya tidak dipakai, ditinggalkan. Yang dipakaikan adalah kain yang murah yang berwarna serba putih. Satu ketika yang dibalut dengan kain serba putih itu adalah kita. Dan selesai itu kemudian jenazah disolati, ditempatkan di depan antara imam dan makmum, dibacakan doa-doa dalam sholat jenazah, dihantarkan dengan penghantaran terakhir dengan doa-doa dalam sholat jenazah. Satu saat itu adalah kita. Dan kemudian jenazah dihantar untuk terakhir kali meninggalkan rumahnya yang sekian tahun dia tempati, keluarganya yang sekian tahun bersamanya suka maupun duka, berpisah meninggalkannya, dihantar ke pemakaman. Dan tatkala jenazah diletakkan di liang lahat, diganjal dengan kepalan-kepalan tanah, dihadapkan ke kiblat, kemudian perlahan-lahan sedikit demi sedikit disiramkanlah, ditaburkanlah tanah menutupi tubuhnya sedikit demi sedikit, tubuhnya pun hilang tertimbun tanah. Dan mungkin itu adalah pandangan terakhir dari keluarganya yang menyaksikannya. Maka satu saat tubuh itu adalah tubuh kita. Sering kita lalai dari kematian ini. Padahal Nabi SAW mengajak kita untuk sering-sering mengingat kematian, karena besar sekali faedahnya, sangat besar sekali manfaatnya dalam melembutkan hati kita, dalam mengingatkan kita kepada Allah dan hari saatnya kita berpulang kepada Allah, mengingatkan kita perjalanan kita masih panjang setelah hidup di dunia ini. Ada perjalanan akhirat yang kekal abadi, yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan kecemasan. Ini hendaknya kita renungkan. Nabi mengatakan, aksiru dzikra hazimil ladzat, yaknil maut. Perbanyak oleh kalian mengingat sang pemutus segala kenikmatan duniawi, yaitu al-maut, kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat itulah disempurnakan balasan kalian. Kebaikan dibalas dengan pahala dan kenikmatan, dosa kesalahan dibalas dengan catatan dosa dan siksa pada hari kiamat, yang disebut dalam surah Al-Fatihah Yaumuddin, Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan, yaitu di hari kiamat di akhirat. Sekecil apapun kebaikan kita,
Allah akan tunjukkan dan berikan balasannya. Sekecil apapun kejelekan kita, Allah akan tunjukkan dan berikan balasan karenanya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ini hendaknya kita jadikan sebagai bahan renungan. Di antaranya di momen yang sangat tepat ini Ramadan, apalagi 10 hari terakhir. Apalagi mungkin pada sebagian saudara-saudari kita yang sedang i'tikaf, menyendiri berkhalwat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, sementara waktu meninggalkan hiruk pikuk pergaulan dengan manusia, bahkan sementara meninggalkan keluarganya dulu, merenung di situ. Merenungi diri, muhasabah diri. Ya, antara yang sudah dilakukan dan masa depan akhirat yang akan segera kita songsong. Apakah sudah kita persiapkan bekal-bekalnya? Di 10 terakhir Ramadan ini sangat tepat sekali melakukan hal itu. Waktu-waktu yang mustajab ketika di Ramadan ini, apalagi bisa jadi nanti bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kita mohon dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa kita diampuni dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau ini Maha Pemaaf. Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Sambil kita menangis di hadapan Allah taala, mengingat dosa-dosa dan kelalaian serta kedoliman yang kita lakukan. Kekurangan masih banyak di sana sini dalam merespon perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik ilman maupun amalan wa da'watan, ilmu, amal, dakwah. Apakah sudah kita garap dengan sebaik-baiknya tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala itu? Ilman, mempelajari agama, Al-Quran dan sunnah Nabi. Amalan, pengamalannya, apakah sudah diamalkan dengan ikhlas dan istiqomah? Belum lagi dakwatan, apakah sudah kita menyampaikannya kepada orang lain? Apakah sudah benar-benar digarap tugas Allah itu dengan sebaik-baiknya? Ternyata kita melihat di sana sini banyak sekali kekurangan. Masih banyak hal-hal yang masih terbengkalai. Makanya kita mohon al-afu minallah, maaf dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan ke depan menyongsong kehidupan akhirat pun demikian. Kita banyak-banyak memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Memohon kepada Allah diselamatkan dari fitnah kubur. Memohon kepada Allah diselamatkan dari adab neraka, dan memohon kepada Allah dengan rahmatnya Allah masukkan ke dalam surganya. Maka pada ayat berikutnya, faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia sudah sukses, telah sukses. Kesuksesan yang tertinggi dan hakiki, kesuksesan di akhirat. Berupa apa? Diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Silahkan mengejar kesuksesan di dunia, tapi jangan lupakan kesuksesan yang satu ini. Apalah artinya kita meraih kesuksesan di dunia, di akhirat tidak sukses. Ya, kita kejar segala kesuksesan, tapi yang paling utama kesuksesan di akhirat. Kalau kesuksesan di dunia itu fitnah, dan berapa lama sih bertahan kesuksesan di dunia? Seiring dengan durasi hidup kita di dunia yang sementara dan pasti berakhir.
Sementara keagungan nilai kesuksesan di akhirat seiring dengan durasi akhirat yang kekal abadi, tidak pernah kita akan berhenti, artinya kekal abadi kita di akhirat. Maka inilah yang harus kita utamakan untuk kita raih kesuksesan di akhirat. Selamat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Dan ini titik tolak inilah menjadi tema kita dalam kajian di sore hari ini. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Dengan kita merenungkan dua hal itu, dua negeri yang berlawanan, dua negeri yang sangat jauh berbeda. Negeri neraka dan negeri surga. Semoga dengan, kalau tidak sesering kali, setidaknya sesekali merenungkan antara neraka dan surga, antara surga dan neraka, muncul dalam hati kita khauf, takut kepada Allah akan nerakanya, dan kemudian muncul dalam hati kita roja, harapan kepada Allah untuk mendapatkan surganya. Dalam tindak tanduk kita, dalam kita melangkahkan kaki di dunia ini yang penuh dengan ujian ini, kita selalu tengok kanan dan kiri antara surga dan neraka. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, riwayat Imam Muslim, kullun nas yagdu faba'i'un nafsah famu'tikuha au mubikuha. Setiap manusia tiap hari beraktivitas, berangkat pagi, berikhtiar, berusaha, bergerak. Tapi apa? Faba'i'un nafsah. Hakikatnya dia sedang menjual dirinya. Menjual dirinya. Rasakan, resapi, hayati hadis ini dalam aktivitas kita sehari-hari, untuk bisa menjadikan kita bisa selamat. Ya. Faba'i'un nafsah. Kita ini sedang menjual diri kita. Menjual di sini ada dua kemungkinan. Famu'tikuha, kita memerdekakan diri kita. Maksudnya memerdekakan dari neraka Allah dengan kita jual diri kita kepada Allah. Atau sebaliknya, awmubikuha, kita binasakan diri kita dengan kita jual diri kita kepada setan, sehingga akhirnya kita mendapatkan neraka Allah, membinasakan diri kita sendiri. Mentaati Allah ataukah mentaati setan dan hawa nafsu kita? Selalu kita dihadapkan kepada dua pilihan itu dan kita harus memilih. Hakikatnya itu antara surga dan neraka. Karena ujungnya adalah itu. Ujungnya adalah itu. Akibatnya adalah itu. Surga ataukah neraka. Tapi Masya Allah, di ujung ayat surah Al-Baqarah ayat 185 memang dunia ini betapa banyak menipu kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan yang banyak menipu. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari penipuan dunia ini. Dijadikan sebagai hambanya yang tidak lalai. Dijadikan hambanya untuk selalu memilih jalan menuju surga, bukan jalan menuju neraka. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sebagai contoh saja, antara puasa kita ini antara surga dan neraka. Artinya kalau kita mau berpuasa karena Allah, surga. Atau kalau kita tidak mau puasa tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, karena malas, karena kita nggak mau lapar dan haus, kita nggak puasa, maka di belakang itu ancaman neraka. Contohnya itu. Jadi kita selalu dihadapkan kepada dua pilihan tadi.
dalam berkata, dalam bertindak, dalam berkeputusan, memilih antara yang nanti berangkat ke surga ataukah berangkatnya ke neraka. Sungguh amat serius kehidupan kita sebagai seorang manusia ini. Maka jangan lalai dan jangan banyak terlalu berleha-leha dan bersantai-santai dan hanya guyon saja. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, riwayat Al-Bukhari, fil jannati thamaniyatu abwab fiha babun yusammar rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Di dalam sorga ada 8 pintu. 8 pintu sorga. Ada sebuah pintu yang dinamakan Rayyan, tidak dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, kita yang berpuasa, alhamdulillah. Harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab kita nanti akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu yang disebut pintu Ar-Rayyan. Pintu yang istimewa. Pintu itu tertutup, kemudian dibuka hanya untuk orang-orang yang biasa berpuasa, dan setelah mereka semua masuk, pintu itu ditutup lagi. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang berpuasa mendapatkan farhatan, 2 kegembiraan. Kegembiraan pertama adalah inda fitrihi, ketika dia berbuka. Ya. Dan yang kedua, inda liqa'i rabbih, ketika dia berjumpa dengan Rabbnya. Allah akan masukkan dia ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Tapi sebaliknya, dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Hakim, hadis ini sahih, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, tiba-tiba ada 2 orang, maksudnya 2 orang malaikat mendatangi aku dan menggandeng tanganku. Kemudian keduanya membawaku menuju sebuah gunung yang sulit dilalui, gunung yang terjal. Lalu mereka berdua mengatakan kepadaku, dakilah wahai Muhammad, mendakilah. Aku pun mendaki gunung itu. Tapi aku mengatakan, aku tidak mampu. Kemudian mereka mengatakan, kami akan mudahkan kamu untuk mendakinya, kata 2 malaikat itu. Lalu aku pun mendaki, dan ketika sampai di puncak gunung itu, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Aku bertanya, suara apakah ini? Mereka berdua menjawab, itu suara teriakan-teriakan penduduk neraka. Kemudian kami beranjak. Tiba-tiba ada satu kaum yang sedang disiksa dengan pemandangan yang sungguh sangat mengerikan dan memilukan. Mereka disiksa dengan cara digantung terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dan mereka digantung bukan dengan menggunakan tali maupun rantai, tetapi tumitnya disobek dan diambil urat besarnya. Lalu urat besar itulah yang digunakan untuk menggantung tubuh mereka secara terbalik. Kakinya penuh dengan darah, dan juga dari mulutnya pun mengeluarkan darah yang banyak. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapa mereka ini? Maka kedua malaikat itu menjawab, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang mereka berbuka sebelum waktunya berbuka puasa. Mokel, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sebelum saatnya berbuka puasa, mereka telah berbuka, makan dan minum. Mereka tidak puasa. Nah, itu contoh syariat puasa, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita silakan memilih, resiko ditanggung sendiri. Perintah Allah kalau dijalankan, dilaksanakan karena Allah, balasannya surga. Perintah Allah kalau tidak dijalankan, akibatnya neraka. Demikian juga sebaliknya untuk larangan Allah. Larangan Allah kalau ditinggalkan karena Allah, balasannya surga. Larangan Allah kalau dilanggar, diterjang, akibatnya adalah neraka. Jadi harus selalu dalam pikiran kita ini yang memandu perkataan, perilaku, tindak tanduk kita adalah pikirkan antara surga dan neraka. Itu adalah balasannya. Dan itulah ujung kehidupan perjalanan manusia. Maka sangat penting sekali kita ini merenungkan surga dan neraka. Diawali dengan kita pelajari ayat-ayat Al-Quran, sunnah Nabi SAW yang menyebutkan surga dan neraka. Bahkan kita dibantu oleh sebagian para ulama yang menyusun kitab-kitab yang membahas tentang hal itu. Seperti kitabnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang membahas tentang surga. Ya. Jadi buku yang khusus yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membahas tentang surga. Ya. Hadil Arwah ila Biladil Afrah judulnya. Demikian juga ada buku yang ditulis oleh misalnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah tentang neraka, dahsyatnya neraka. Khusus membahas ayat-ayat, hadis-hadis yang berkaitan dengan neraka. Alangkah baiknya kita miliki buku-buku itu dan menjadi tambahan koleksi buku-buku kita di rumah, dan kita pun membacanya, merenungkannya. Kita yang belum dihadapkan kepada antara surga dan neraka di akhirat, sejak sekarang di dunia ini kita baca, kita fikirkan, kita renungkan. Harapannya apa? Supaya kita diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang sangat sukses. Surga adalah negeri yang sangat indah bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Tujuan utama orang-orang yang mulia. Sekalipun mereka harus mengorbankan jiwa dan raga mereka, mereka rela untuk menebus surga. Marilah kita baca sebagian hadis-hadis Nabi SAW yang menggambarkan tentang surga. Dan ini hanya sekedar gambaran sekilas saja, yang sedikit dapat kita cerna dengan akal kita yang terbatas ini. Hakikatnya jauh lebih hebat lagi. Hakikatnya jauh lebih menakjubkan lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "A'dadtu li'ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi basar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Berusahalah jadi hamba-hamba Allah yang soleh. Karena apa? Enak nantinya. Allah mengatakan, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh negeri surga yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan, di mana keindahan dan kenikmatannya belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga. Kalau kita orang baca Quran tentang surga dan kita ngerti artinya, didengar oleh telinga kita, hakikatnya tidak seperti itu. Hakikatnya jauh lebih hebat lagi. Bahkan wala khatara ala qalbi basar, tidak pernah bisa dibayangkan dalam pikiran dan benak kita seperti apa indah dan nikmatnya di surga itu. Hanya saja kalau disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, itu hanya gambaran sederhana saja untuk memancing dan memotivasi kita agar kita terdorong untuk meraih surga. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim misalnya,
Nabi mengatakan yang artinya sesungguhnya penduduk surga akan saling melihat dengan penghuni-penghuni yang lain, dengan penghuni kamar-kamar di atasnya, seperti kalian melihat bintang gemerlapan yang bersinar di ufuk timur atau barat karena keutamaan di antara mereka. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan di sorga ada sebuah pohon yang jika kendaraan yang bagus lagi cepat melewatinya, itu akan melewati selama 100 tahun. Ya. Ini ada pohon yang besar dan sangat rindang daunnya, yang sejuk ketika seseorang berada di bawah naungannya. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan sesungguhnya di surga ada sebuah pasar yang dikunjungi setiap hari Jumat. Tidak perlu repot-repot bawa uang untuk menukar dengan apapun yang diinginkan di pasar itu. Akan diambil sesuka hatinya tanpa harus bayar. Maka berhembuslah angin utara yang menerpa wajah dan pakaian mereka sehingga tambah indah dan cantik. Lalu mereka kembali ke keluarganya, kepada istrinya. Sementara istrinya pun bertambah indah dan cantik. Keluarga mereka mengatakan, demi Allah, kalian ini bertambah indah dan semakin cantik, semakin tampan. Mereka menjawab, kalian juga demi Allah, tambah indah dan cantik setelah kami tinggalkan. Ya. Dan di surga ada kenikmatan yang paling tinggi, yaitu dapat melihat dengan langsung dan jelas wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan macam-macam kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang kita bisa membacanya, terutama ya, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana kecantikan istri-istri di sorga, bidadari di sorga yang luar biasa. Ya. Kata Nabi SAW, sungguh khimar atau kerudungnya bidadari itu jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru kerudungnya. Lalu bagaimana yang pakai kerudung bidadarinya? Ya, yang tentu tidak bisa kita bayangkan kecantikan, keindahan dan kemolekannya. Kalaulah kita mungkin pernah secara tidak sengaja melihat seorang wanita yang sangat cantik molek, yang kadang kita tentu merasa kagum, maka apabila dibandingkan dengan wanita di sorga, sungguh sangat jauh sekali. Lebih hebat lagi kecantikan dan kemolekannya wanita yang ada di sorga itu. Apalagi mereka adalah wanita-wanita yang disucikan oleh Allah. Qasiratut tarfi, pandangan mereka itu pendek-pendek, tidak jelalatan, tidak mencintai laki-laki lain kecuali sepenuhnya cinta mereka tertumpah ruah hanya untuk suaminya saja. Dan mereka selalu muda, tidak pernah menua. Dan mereka senantiasa perawan. Dan mereka dibersihkan hatinya dari kekotoran hati. Lisannya selalu mengucapkan kata-kata indah dan menyenangkan serta menyejukkan. Fisiknya dijauhkan dari kotoran dan najis. Ya, itulah yang disebut dengan azwajun mutahharah, istri-istri, pasangan-pasangan yang disucikan. Dan seterusnya, kenikmatan-kenikmatan surga. Namun sebaliknya neraka, ya, negeri yang kebalikan dari surga, negeri yang tidak ada enaknya sama sekali, penuh dengan derita, penuh dengan siksaan, ya. Dibakar dengan api neraka yang disebutkan oleh Nabi SAW, panasnya api neraka itu 70 kali lipat dari panas seluruh api yang ada di dunia ini. Ada sebagian kita mungkin masuk ke sebuah pabrik baja, jadi pabrik untuk
membikin baja dari biji-biji baja. Yang mungkin biji-biji itu harus dipanaskan dulu dengan suhu panas yang luar biasa, berapa derajat Celcius, sehingga menjadi mencair, kemudian dicetak menjadi lempengan-lempengan baja seperti yang diinginkan. Kita tentu merasa ngeri gitu melihatnya. Padahal itu baru seperberapanya dari panasnya api neraka. Ya. Dan api neraka ini jangan kita bayangkan dia itu api yang bercahaya terang sehingga menerangi suasana di neraka, tidak. Justru apinya itu berwarna hitam pekat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan api neraka selama 1000 tahun dipanaskan sehingga menjadi putih warnanya. Kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun menjadi merah. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun menjadi iswaddat fahiya sauda kallailil mudlim. Api neraka yang terakhir itu warnanya hitam pekat. Kata Nabi, seperti malam yang hitam pekat yang gelap gulita. Sudah gelap gulita, panas karena sudah mengalami 3 kali tahapan pemanasan, masing-masing tahapan selama 1000 tahun, berarti 3000 tahun dipanaskan. Kita saja kalau misalnya di sebuah kamar yang gelap tidak ada sedikit pun cahaya masuk, betul-betul sumpek dan pengap rasanya, sesak dada kita, dan kita berusaha mencari sumber cahaya atau sesuatu yang bisa kita jadikan untuk penerangan. Bagaimana kalau sudah gelap pekat, panasnya luar biasa? Na'udzubillah min dzalik. Makanya mungkin ada baiknya ketika kita melihat sebagian fenomena di dunia ini yang mengingatkan kita kepada neraka, hubungkan kepada neraka. Sebagaimana sahabat Umar bin Khattab ketika beliau melihat di pandai besi yang dipanaskan memerah memijar, beliau teringat neraka, langsung pingsan. Dan beberapa hari beliau pingsan sehingga dijenguk oleh sahabat-sahabat yang lain. Artinya itu saja begitu mengerikan. Bagaimana yang di neraka sana? Di dunia ini kalau kita merasa panas ketika kulit kita terpercik air yang mendidih yang sedang kita rebus, atau mungkin kita melihat ada seorang yang terluka kemudian terjadi infeksi dan menjadi borok kemudian bernanah, bau busuk, maka itu nanti menjadi minuman penduduk neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Naba, la yadhukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamimaw wa ghassaqa. Tidaklah mereka merasakan sedikit pun sejuk maupun minuman di neraka itu, kecuali hamim dan gosak. Dalam tafsirnya, hamim adalah air panas yang mendidih, yang kalau diminum hancurlah kerongkongan yang meminumnya itu. Sementara gosak adalah minuman berupa nanah yang busuk dan menjijikan. Ini baru gambaran sekilas saja. Maka mari sesaat kita merenung antara surga dan neraka. Itulah dua pilihan, tentu kita memilih surga. Dan itulah dua negeri yang berbeda, merupakan ujung dari perjalanan hidup seorang manusia, yang mana tidak ada akhirnya, karena surga neraka itu kekal abadi, dan penghuninya pun di neraka ada yang kekal, ada yang tidak. Yang kekal adalah orang yang tidak punya iman, yang tidak kekal adalah orang-orang beriman yang bermaksiat, yang kemudian disiksa di neraka, tapi setelah itu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Surga adalah negeri bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, kekal selama-lamanya. Sekali lagi pilihannya bukan di sana tapi di sini, di dunia, kembali kepada kita semua.
Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit dan terbatas ini memberikan faedah dan nasihat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.